Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti juga manusia, jin dan syaitan juga membutuhkan ruang dan tempat. Berikut adalah tempat-tempat yang kerap mereka tempati. Pertama, tempat peristirahatan unta. Hadis Abdullah bin Mughaffaf radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian di tempat peristirahatan atau kandang kambing, dan janganlah kalian salat di tempat peristirahatan atau kandang unta, karena sesungguhnya unta itu diciptakan dari syaitan." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan selainnya. Yang kedua, tempat buang air besar dan kecil. Dalam hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu an dan selainnya yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan selainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya tempat-tempat buang hajat ini dihadiri oleh para syaitan. Maka jika salah seorang dari kalian hendak masuk kamar mandi atau WC, ucapkanlah, 'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan.'" Demikian banyak orang yang terkena gangguan jin adalah di tempat-tempat buang hajat. Yang ketiga, di lembah-lembah. Sesungguhnya jin dan syaitan ditemukan di lembah-lembah dan tidak ditemukan di pergunungan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, lembah-lembah adalah tempatnya kaum jin, karena sesungguhnya mereka lebih banyak ditemukan di lembah-lembah daripada di dataran tinggi. Yang keempat, tempat sampah dan kotoran. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, syaitan ditemukan di tempat-tempat bernajis seperti kamar mandi dan WC, tempat sampah, kotoran, serta pekuburan. Yang kelima, kuburan. Telah datang dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Permukaan bumi itu semuanya masjid." Artinya bisa dijadikan tempat untuk salat, kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim serta yang lainnya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana yang disebutkan di dalam Majmu' Fatawa ketika berbicara tentang tempat-tempat jin, pada perkuburan itu terdapat sarana menuju kesyirikan, sebagaimana perkuburan juga menjadi tempat mangkalnya para syaitan. Para syaitan menuntut orang yang hendak menjadi tukang sihir untuk selalu tinggal di perkuburan, dan di sanalah syaitan turun mendatanginya, dan tukang sihir itu bolak-balik ke tempat ini. Para syaitan menuntunnya untuk memakan sebahagian orang-orang mati. Yang keenam, tempat yang telah rusak dan kosong. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dari Sauban radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Janganlah kamu tinggal di tempat yang jauh dari pemukiman, karena tinggal di tempat yang jauh dari pemukiman itu seperti tinggal di kuburan." Hadis ini hasan. Berkata lebih dari satu ulama bahwa al-kufur adalah tempat yang jauh dari pemukiman manusia dan hampir tidak ada seorang pun yang lewat di situ. Yang ketujuh, lautan. Dalam hadis Jabir radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas lautan, dalam riwayat lain di atas air, dan kemudian dia pun mengutus pasukannya." Hadis riwayat Muslim. Dan juga datang dari hadis Abu Musa radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya, dan hadis ini sahih. Sebahagian ulama menyebutkan bahwa lautan yang dimaksud adalah Samudra Al-Hadi, karena di sanalah tempat berkumpulnya semua benua. Yang kedelapan, celah-celah di bukit. Hadis Ibnu Sarjis radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di lubang. Mereka berkata kepada Qatadah, apa yang menyebabkan dibencinya kencing di lubang? Dia berkata, disebutkan bahwa itu adalah tempat tinggalnya jin. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Lebih dari satu ulama yang membenarkan bahwa Qatadah mendengar dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu an. Hadis ini disahihkan Al-Walid Al-Allamah Al-Wadi' dalam As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi As-Sahihain. Yang kesembilan, tempat-tempat kesyirikan, bid'ah dan kemaksiatan. Syaitan ditemukan di tempat yang di dalamnya manusia melakukan kesyirikan, bid'ah dan kemaksiatan. Tidaklah dilakukan kebid'ahan dan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala kecuali syaitan memiliki andil yang cukup besar di dalamnya dan terhadap para pelakunya. Yang ke-10, rumah-rumah yang di dalamnya dilakukan kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan patung atau gambar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Talhah dan Aisyah radhiyallahu an, dan datang pula dari para sahabat yang lainnya. Jika malaikat tidak masuk ke dalam rumah, maka syaitanlah yang masuk, karena malaikat adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk menjaga kaum mukmin dan menolak kemudaratan dari mereka. Termasuk kebodohan adalah jika seorang muslim mengusir malaikat dari rumahnya yang menyebabkan masuknya jin dan syaitan ke dalamnya. Maka makmurkanlah rumah itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah dan membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Tirmizi dan lainnya. Yang ke-11, pasar-pasar. Dari Salman radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya berkata, janganlah engkau menjadi orang pertama yang masuk pasar jika engkau mampu, dan jangan pula menjadikan orang paling terakhir yang keluar dari pasar, karena pasar itu adalah tempat peperangan para syaitan, dan di sanalah ditancapkan benderanya. Oleh karena itu, pasar merupakan tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan selainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Demikianlah syaitan berkumpul di tempat-tempat yang di dalamnya gemar dilakukan perbuatan maksiat dan kemungkaran. Dan yang ke-12, jin dan syaitan berkeliaran di jalan-jalan dan lorong-lorong. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika telah datang malam, maka cegahlah anak-anak kalian untuk keluar, karena sesungguhnya jin itu berkeliaran dan melakukan penculikan. Matikan lentera di saat tidur, karena sesungguhnya binatang perusak, yaitu seperti tikus, itu kadang menarik sumbu lampu sehingga membakar penghuni rumah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.